3, 2, 1. Dalam G20 atau OECD Corporate Governance atau video yang telah dilampirkan membahas tentang untuk memiliki tujuan yang sama untuk menghadapi tantangan iklim dan untuk membangun masa depan yang harus kita dekati adalah sosial. Dan memegang prinsip-prinsip tata kelola dengan serius untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Sebelum implementasi, tata kelola memiliki prinsip yang mirip dengan 3 prinsip Hita Karana. Tata kelola perusahaan mencerminkan komitmen antara individu dengan individu maupun individu dengan komunitas, dan juga mencerminkan komitmen untuk mencapai keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Prinsip dan praktik tata kelola perusahaan memiliki tujuan yang sangat amat bisa dicapai. Indonesia akan menjadi role model dalam implementasi G20 yang telah diselesaikan sesuai standar dan akan mendorong anggota G20 maupun anggota OECD untuk dapat memimpin. Contohnya, untuk mengimplementasikan Covenant Perusahaan Prinsip. Menegakkan ekosistem pemerintah yang lebih kuat dan paling efektif jika ada upaya kolektif yang melibatkan banyak pengakuan kepentingan. Ibu Sri Mulyani menyampaikan bahwa beberapa negara telah menerbitkan di pasar domestik mereka sendiri. Kita menyebutnya pasar modal suku hijau yang menjadi salah satu lembaga yang penting untuk memfasilitasi instrumen yang membiayai proyek ramah iklim. Integrasi proyek ini sangat penting karena Indonesia merancang obligasi hijau sebagai salah satu instrumen untuk mencapai tujuan berkelanjutan terhadap perubahan iklim pemerintah Indonesia. Menerbitkan obligasi semacam ini membutuhkan kepatuhan dalam pelaporan serta mempertahankan standar hijau proyek sehingga pada dasarnya biayanya jauh lebih tinggi tetapi pasar belum secara efisien dan adil menetapkan harga yang tepat untuk instrumen karena pasar tidak membedakan antara obligasi hijau dan non-hijau. Selain itu, Indonesia juga mencoba untuk menerbitkan obligasi pembangunan berkelanjutan di pasar internasional dan telah menjadi negara pertama di Asia Tenggara dengan suku bunga terendah yang pernah ada. Selanjutnya, Mr. Matthias Korman menyampaikan bahwa tata kelola perusahaan yang baik adalah elemen utama untuk mengamankan pertumbuhan yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih berkelanjutan. Prinsip G20 bertujuan untuk memastikan perangkat untuk kerangka tata kelola perusahaan yang efektif, hak dan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham dan fungsi kepemilikan utama investor, institusi pasar saham, dan perantara. Tata kelola perusahaan dan pasar modal memiliki peran kunci untuk diterapkan dalam mencapai tujuan ekonomi dan sosial sehubungan dengan stabilitas keuangan. Tata kelola perusahaan yang baik membantu perusahaan untuk mengakses pembiayaan jangka panjang serta mendukung keberlanjutan dan ketahanan korporasi. Selanjutnya, Mr. Suchini Suzuki menyampaikan bahwa tujuan dari tinjauan G20 adalah untuk secara dramatis meningkatkan standar internasional ini bagi pembuat kebijakan regulator, investor, dan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan transformasional secara efektif. Tata kelola perusahaan yang dikembangkan pada tahun 2014 dan 2015 bertujuan untuk pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan dan peningkatan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Tujuan yang ditingkatkan adalah untuk mempromosikan perubahan dalam pola pikir perusahaan untuk melihat upaya mereka pada sumber daya manusia sebagai investasi daripada pengeluaran. Selanjutnya, Mr. Masato Kanda menyampaikan bahwa tata kelola perusahaan tujuannya adalah untuk berkontribusi pada efisiensi ekonomi pertumbuhan yang berkelanjutan dan stabilitas keuangan dengan meningkatkan kebijakan tata kelola perusahaan dan mendukung praktik perusahaan yang baik mencakup perusahaan terbuka dan perusahaan milik negara. G20 bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja untuk melindungi penabung dan untuk mendukung keberlanjutan dan ketahanan sektor korporasi. Menteri Keuangan pertama di Jepang dalam urusan internasional sebagai anggota POS G20 bermaksud untuk meningkatkan kontribusi aktif ke radio, di mana saat kita melihat kembali sejarah reformasi tentang tata kelola perusahaan di Jepang dalam 34 bulan dimulai pada saat yang hampir bersamaan dengan adanya pidato yang telah disiapkan, di mana pidato ini berisikan tentang proses prinsip-prinsip CDOCOE dan kode tata kelola perusahaan pada tahun 2014 dan 2015, yang dimana masing-masing dari mereka menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan pengoperasional badi di atas ubin keramik.
Lalu selanjutnya ada tata kelola juga mempunyai prinsip agile, yang mana prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan ruang time perusahaan. Ruang time perusahaan misalnya dalam bentuk baru kapitalisme, di mana investasi di restoran sumber daya manusia akan dirilis dan akan direncanakan sebuah aksi untuk mengungkapkan tidak ada informasi keuangan automation seperti kebijakan untuk pengembangan sumber daya manusia dan lingkungan pekerjaan. Lalu, ada juga tata kelola bagi keamanan digital dalam keamanan cyber, di mana tata kelola ini akan menurunkan berjumlah besar dalam perusahaan dengan pertumbuhan tinggi, di mana bertujuan untuk kontribusi pada efisiensi ekonomi, pertumbuhan berkelanjutan, dan akan menyebabkan stabilitas keuangan, yang mana dengan ini standar internasional untuk tata kelola perusahaan berarti telah meningkat secara signifikan sebagai kepentingan global dan akan mempengaruhi peran prinsip untuk membantu mengevaluasi serta meningkatkan peraturan hukum serta kelembagaan. Nah, lalu ada kerangka tata kelola akan meningkatkan akses perusahaan ke pembiayaan berbasis pasar, khususnya ekuitas publik. Prinsip-prinsip kerangka hukum dan kelembagaan untuk tata kelola perusahaan ini ada yang pertama, revisi untuk mendorong otonomi pengawasan yang tepat. Yang kedua, kapasitas rekomendasi baru yang mana akan mendukung penggunaan teknologi digital untuk memperkuat pengawasan. Lalu, yang ketiga, ada penegakan kerangka tata kelola perusahaan dan rekomendasi baru tentang pengawasan. Lalu kemudian ada langkah-langkah untuk meningkatkan pemulihan dari COVID-19, yaitu dengan cara mempromosikan pembentukan modal yang penting bagi pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Memperkuat kredibilitas, ketahanan, dan transparansi pasar. Lalu dengan ini, Komite akan memperbarui prinsip dari tahun 2015 dengan beberapa faktor. Faktor tersebut yaitu yang pertama, adanya pertimbangan peningkatan relevansi berkelanjutan. Yang kedua, ada kenaikan penggunaan teknologi digital pada perusahaan. Yang ketiga, ada penurunan besar pada perusahaan dengan pertumbuhan tinggi. Lalu dengan adanya hal ini juga akan mendorong untuk mempertahankan kredibilitas, relevansi, dan ketahanan prinsip corporate governance. Lalu CSR juga mempunyai prinsip yang saat ini sudah dikenal secara luas, yang mana akan menyebabkan kesulitan pada penerapan prinsip tersebut terhadap kenaikan efektivitas aturan perusahaan. Lalu karena adanya kesulitan efektivitas perusahaan ini, maka ada indikasi prioritas setelah adanya pandemi, yaitu dilakukan dengan cara yang pertama, meningkatkan manajemen risiko, yang kedua, mengatasi pertumbuhan digital, yang ketiga, memperbarui perhatian pada komposisi peran, yang keempat, ada memfasilitasi akses pada pasar ekuitas untuk perusahaan yang layak. Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 dengan tema Recover Together, Recover Stronger, yang artinya dengan tetap menjaga forum G20 sebagai global economic premier forum untuk kerjasama. Karena dunia dihadapkan tantangan yang tidak bisa diselesaikan satu atau dua sedikit kelompok negara dengan perubahan iklim isu geopolitik sekarang ini yang menimbulkan eskalasi terhadap risiko ekonomi global dan isu mengenai digital teknologi. Dalam konteks teknologi, bisa menggunakan inklusi yang lebih besar dari lintas batas, investor dapat meningkatkan akses pasar ekuitas untuk perusahaan. Prinsip-prinsip pemanfaatan teknologi harus hati-hati dalam pemanfaatan peluang yang disajikan oleh teknologi, karena teknologi akan terus berkembang setiap tahunnya. Prinsip-prinsip OCD, tata kelola perusahaan, adalah salah satu alat utama yang digunakan. Nilai-nilai bersama diberi makna dan dipromosikan ke seluruh dunia. Dalam hal ini, review dari prinsip-prinsip sebagai internasional utama standar untuk tata kelola perusahaan berlaku sangat penting. OECD juga melekat khusus penting untuk meninjau dari prinsip sebagai instrumen bersama G20 OECD.
OECD sendiri bisa melakukannya, tetapi dengan sendi instrumen laut G20, kita bisa melakukan banyak hal kemitraan dengan G20 di tata kelola perusahaan dan banyak lainnya. Daerah memastikan bahwa kerja OISIL mencerminkan pengalaman dan pertimbangan utama ekonomi di luar keanggotaan kami. Itu juga berkontribusi untuk diterima secara luas seperangkat aturan. Brazil mendapatkan kerjasama dari OECD terkait tata kelola di Brazil untuk mengembangkan pasar modal sehingga memiliki akses ke sumber daya alam. Terdapat permintaan kuat dari manajer aset yang berinvestasi di Brazil dan perusahaan menanggapi permintaan yang hilang dari pasar adalah penerapan standar akuntansi keberlanjutan tunggal yang diterima investor lokal dan asing. Dalam hal ini, Brazil memprioritaskan keamanan data, modal, manusia, pengelolaan air, dan keanekaragaman hayati. Hal lain yang dapat membantu perusahaan untuk membuat target lebih kredibel dan dapat dicapai yang pertama, kriteria ditetapkan untuk perusahaan harus selalu memperbaharui aliansi sektoral. Yang kedua, melihat jenis sintesis keterlibatan dengan perusahaan-perusahaan. Yang ketiga, mendorong perusahaan mengadopsi dan mulai menerapkan perencanaan transisi. Perencanaan transisi merupakan hal penting dikarenakan seiring berjalannya waktu akan meningkatkan konsistensi dan kualitas perencanaan yang dilakukan dan pengungkapan apapun yang dibuat. Karakteristik plus dan minus trade-off yaitu tidak benar-benar melihat pertukaran antara standar peraturan nasional dan internasional dan hanya dilihat sebagai pelengkap. Konsistensi global merupakan fundamental yang berkaitan dengan nilai dasar dan etika yang bersifat universal. Bagaimana memfasilitasi antara membuat yakin bahwa perusahaan dapat mengadopsi pengungkapan keberlanjutan dengan cara yaitu yang pertama, mengembangkan hutang di pasar modal merupakan prioritas utama. Perlu mencapai keseimbangan antara apa yang secara efektif dibutuhkan investor dari emiten. Yang kedua, biaya lebih banyak peraturan untuk mencapainya. Yang ketiga, manajer aset berinvestasi di negara yang diminati dengan pengungkapan berkelanjutan yang lebih baik. Yang keempat, banyak perusahaan terdaftar menggunakan standar GRI dan standar SAS. Hal tersebut merupakan alasan mengapa mayoritas manajer aset berinvestasi di Brazil karena untuk mendukung adopsi internasional umum standar pelaporan ESG untuk perusahaan terlarang yang tidak dalam posisi standarisasi. Keseimbangan melihat antara dua ekstrem dalam ketidakhadiran dari standar jaminan komprehensif tentang keberlanjutan. Penting terdapat tinjauan pihak ketiga atas informasi keberlanjutan dan informasi keuangan. Bagaimana regulator dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya mereka sendiri untuk pengungkapan keberlanjutan, yaitu yang pertama, perlu memikirkan tentang memprioritaskan masalah yang paling relevan. Yang kedua, memiliki fleksibilitas bagi perusahaan untuk mengidentifikasi. Yang ketiga, memikirkan dampak dari informasi laporan OECD. Yang keempat, tata kelola perusahaan menunjukkan perusahaan terdaftar untuk menghadapi perubahan iklim sebagai risiko material finansial. BUMN memiliki dua peran utama, yaitu beberapa agen untuk sesama penciptaan nilai dan menjadi agen pembangunan. BUMN dihormati untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan menjadi pionir dalam agen SOA untuk pengajaran pemenuhan barang dan jasa yang berkualitas bagi masyarakat, dan juga menjadi pionir di bidang usaha dan turut aktif berpartisipasi dalam memberikan pembinaan dan pendampingan kepada kelompok yang kurang mampu di masyarakat untuk mendukung stabilitas bangsa dalam jangka panjang dan menjaga kinerja yang baik. Beberapa perusahaan yang terdaftar merupakan BUMN topless yang berhasil menjalankan aturan sebagai sesama pencipta adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Telkom Indonesia yang menjadi pasar terbesar di Indonesia awal Bursa Efek Jakarta. Perusahaan ini terus tumbuh dengan kinerja yang baik dan menunjukkan ketahanan sejak tahun 2005. Nilai saham keempat entitas tersebut terus meningkat secara umum dan aktif melakukan korporasi dan mempertahankan tren positif di pasar. Pasar mereka juga banyak dipegang oleh investor institusi internasional secara global. Guna mengembangkan dan berinovasi untuk bisnis model, kita memiliki 88 proyek yang masih berjalan dan diharapkan akan terwujud di tahun 2023 nanti.
5 SOE juga telah didukung untuk menjadi world class company dan yang terpenting human capital development untuk mereskilling. Ada 5 strategi untuk reform dan transform SOE. Di antaranya, economics and social value to Indonesia, business model innovation, technology leadership, investment accelerations, dan talent development. Dikarenakan pernah terjadinya 2 kasus besar di masa lampau, yakni kasus Waskita Karya dan Jiwasraya, maka belajar dari 2 kesalahan yang pernah terjadi, manajemen GCG yakni pada kasus Waskita Karya. Waskita Karya merupakan perusahaan kontraktor sejak tahun 2000. Waskita Karya mengalami kesulitan finansial dengan total debt mencapai ratusan triliun rupiah karena proses pengambilan keputusan belum mengikuti dan menerapkan prinsip keberlanjutan perusahaan. Yang kedua, Jiwasraya. Jiwasraya yang merupakan perusahaan asuransi yang memerlukan restruktur dikarenakan ekuitas negatif dan negatif RBC. Karena 2 kasus tersebut membuat kami ingin terus berkembang untuk kedepannya. Maka dari itu dibuat perencanaan guna mencegah kasus serupa terulang kembali, yakni dengan menerapkan atau menggunakan 5 tools berikut ini. Yang pertama ada Decision Matrix dan Financial Dashboard atau ERP. Yang kedua, Risk Management, Organs and Function. Yang ketiga, Function of the Board of Communication. Yang kelima, AOA related to the improvement of corporate governance. Yang kelima, BOD dan BOC Charter and Handbook. Untuk menciptakan pengembalian financial yang kompetitif dan impact sosial yang positif, kami menerapkan konsep ECG, yakni pada lingkup lingkungan, sosial, dan governance. Contoh yang sudah menerapkan konsep ini yaitu Bank Indonesia. Strong SOE Governance and Sustainable and Inclusive Development. Memperkuat dan memobilisasi kompetensi yang relevan dengan pembangunan berkelanjutan, mengorganisasi sekelompok ahli tentang hal-hal yang sangat penting untuk meningkatkan tujuan terkait seperti laporan keuangan. Laporan keuangan sudah tidak perlu dikatakan lagi karena sudah mulai konsolidasi pelaporan audit internal dan pelaporan kepatuhan yang memungkinkan melihat pada tingkat portofolio apa yang harus dilakukan, kapan mereka harus ikut campur untuk mencegah masuk berlebihan, dan jelas ada perbedaan antara peran mereka sebagai kementerian dan peran tubuh dan dewan dalam mandat baru mereka untuk memberdayakan tubuh dan dewan untuk melakukan tanggung jawab manajemen risiko, sehingga mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Mereka bertindak sebagai OJK. Jadi jika Anda terlalu jauh dari parameter risiko, tentu kami akan ikut campur untuk sisi risiko. Tapi mereka meninggalkan pengambilan keputusan dan pembuatan strategi untuk masing-masing dewan. Jadi itulah yang mereka coba lakukan. Singkatnya, ada sedikit dari akhir masing-masing dewan. Jadi kami laporan keuangan konsolidasi itu angka baru yang kami lihat sebagai portofolio untuk pertama kalinya. Mereka juga melihat penataan kembali portofolio yang merupakan inisiatif yang cukup signifikan. Sejauh ini mereka sudah mengurangi dari 108 BUMN menjadi 42 BUMN. Dan mereka lebih selaras dalam hal interaktivitas bisnis. Dan segera mereka berharap penerbitan undang-undang risiko baru serta pembentukan RM platform yang mereka pikir itulah sudah mereka lakukan secara singkat. Mereka lebih